Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kemurahan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kami mohon kepadamu, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya dengan sukacita, dengan penuh iman di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tema renungan kita hari ini adalah kuasai diri dan tenang, supaya dapat berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa waktu ini singkat, membawa orang percaya pada panggilan yang serius. Kuasailah diri dan jadilah tenang. Ketentraman rohani bukanlah sikap acuh tak acuh, melainkan penguasaan diri yang lahir dari iman. Orang yang percaya tidak membiarkan hatinya terikat pada dunia atau terlelap oleh kenyamanan sementara. Ia belajar menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah, bahkan hal-hal yang paling berharga sekalipun. Dalam kesedihan dan kehilangan, ketenangan iman diuji. Dunia ini memang lembah air mata, namun orang percaya tidak larut di dalamnya. Mereka yang mati di dalam Tuhan tidak hilang, melainkan mendahului kita. Penderitaan, kemiskinan, dan kerugian jasmani bersifat sementara. Satu hari dalam hadirat Tuhan akan membuat semua kesusahan terasa ringan dan jauh, seperti kenangan masa kanak-kanak yang telah berlalu. Namun ketenangan tidak boleh berubah menjadi kelengahan. Firman Tuhan memanggil kita untuk berjaga-jaga. Mata rohani harus tetap terbuka, dimurnikan oleh anugerah Roh Kudus. Kita dipanggil untuk menjaga karya anugerah di dalam diri kita, mengawasi pertumbuhan iman, serta waspada terhadap musuh, baik yang ada di dalam hati maupun yang menyerang dari luar. Ingat, iblis berjalan keliling mencari kesempatan, dan karena itu, kewaspadaan menjadi kebutuhan rohani yang mutlak. Akhirnya, ketenangan dan kewaspadaan memiliki satu tujuan utama, supaya kita dapat berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Dengan berjaga-jaga, kita mengenali kelemahan dan kebutuhan rohani kita. Dengan berdoa, kita mengangkat pandangan kepada Allah yang memelihara. Janganlah kita diam siang atau malam. Teruslah berseru bagi diri sendiri, bagi gereja, dan bagi pekerjaan Tuhan, sampai masa anugerah ini digenapi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Tuhan kiranya menolong kami, sehingga kami mampu menguasai diri dan tenang. Dan biarlah dalam setiap hal kami senantiasa berseru kepada Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.